Sampai salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang akan saya bawakan. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15 dan ayat 22 sampai bab 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Manusia adalah mahkota dari semua ciptaan, karena manusia dikaruniai akal budi. Dengan akal budi manusia terus bertanya dan mencari jawaban atas setiap pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, siapakah aku? Dari mana aku? Hendak kemana aku? Pertanyaan-pertanyaan ini mengusik manusia, termasuk pertanyaan tentang Tuhan dan alam semesta. Manusia membutuhkan jawaban yang memuaskan. Dengan akal budinya, manusia berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Manusia berpikir untuk mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran akan Tuhan, alam, dan manusia. Jadi, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Sekalipun dengan bantuan ilmu pengetahuan, manusia menemukan kebenaran, namun kebenaran itu bukanlah kebenaran mutlak dan tidak pernah akan memuaskan manusia. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dalam amanat perpisahannya bahwa masih banyak hal yang harus Dia katakan kepada mereka, tetapi mereka belum mampu memahami semua perkataannya. Tuhan Yesus mengetahui segala kelebihan dan kekurangan para muridnya, sedangkan para muridnya sendiri belum mampu memahami semua rencana Allah di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Mereka belum mengerti semua perkataan Yesus dalam alam pikir sebagai manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka belum bisa berpikir melampaui nalar mereka. Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka memiliki hati yang sangat rindu untuk menemukan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus ingin membantu mereka untuk bisa sampai kepada kebenaran sejati itu, yaitu dengan mengutus Roh Kudus bagi mereka. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus menyiapkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu disebutnya sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah Bapa dan diutus melalui Yesus Kristus. Bagi Yesus, roh kebenaran akan memimpin mereka, para muridnya, ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan membantu para muridnya untuk sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Roh Kudus itu memimpin mereka untuk sampai ke sumber kebenaran itu, yakni Yesus Kristus. Kebenaran itu tak bisa diciptakan atau ditemukan dengan akal mereka sendiri, tetapi mereka perlu dibantu oleh Roh Kudus. Karena kebenaran itu bukan usaha manusia semata, tetapi sebuah anugerah Allah, Sang Pemilik dan Pemberi kebenaran sejati. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa peran Roh Kudus adalah mewahyukan apa yang benar, tepat, dan baik adanya bagi mereka. Roh Kudus tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri atau tentang hal-hal di luar dari dirinya, tetapi akan mengatakan tentang semua hal yang sudah didengar dari Yesus Kristus
dan akan memberitakan kepada mereka tentang hal-hal yang akan datang. Tuhan Yesus menyatakan Roh Kudus akan memuliakan Dia, sebab apa yang diberitakan oleh Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga membuka pikiran para murid-Nya untuk mengerti dengan baik persekutuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa bersatu dengan Putra dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menegur orang-orang Athena yang terlalu mendewakan atau mentuhankan akal budi mereka. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menciptakan Tuhan sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Mereka lalu mendirikan mezbah dan mulai menyembah berhala. Mereka mengklaim bahwa Allah yang telah menciptakan mereka adalah Allah yang asing, Allah yang tidak dikenal. Tentu saja ada kebutuhan batin yang membuat mereka mencari-cari kebenaran. Di atas Areopagus lewat tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus secara tegas mengatakan kebenaran sejati bahwa Tuhan yang mereka anggap tak dikenal, itulah yang Ia wartakan kepada mereka. Hari ini juga Rasul Paulus menyadarkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini, yang kita imani, bukan Tuhan yang asing atau tidak dikenal. Tuhan kita itu dekat, akrab, bersahabat dengan kita. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita. Dialah yang telah memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada kita semua, termasuk akal budi. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa karena kita dianugerahkan akal budi. Tuhan menganugerahkan akal budi kepada kita agar kita semakin mencari Dia, mencama Dia, dan menemukan Dia, karena Ia tidak pernah jauh dari kita. Di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada, karena kita anak-anak Allah. Itu berarti kita ini kepunyaan Allah, juga kepunyaan Kristus. Tuhan menciptakan kita karena Ia mengasihi kita. Tuhan ingin kita menjadi rekan, teman, dan sahabatnya. Bahkan karena sangat mengasihi kita, Tuhan rela mengutus putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita ini anak-anak Allah, sahabat Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan hasil karya manusia. Tuhan meminta kita untuk kembali percaya kepadanya sebagai sumber kebenaran. Yang penting di sini adalah kebenaranlah yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala kepalsuan hidup dan dari segala beban dosa. Kita semua diajak untuk tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Di dalam Kristus ada kebenaran sejati. Untuk sampai kepada kebenaran sejati, Kristus telah mengutus bagi kita Roh Kudus atau Roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma itu, Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu yang telah didengarnya.
dan mengatakan apa adanya kepada kita orang beriman. Roh Kudus juga akan mengatakan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersama dengannya memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu sadari bahwa otak kita yang terlalu kecil ini tidak bisa menampung Tuhan yang begitu besar. Kita tak mungkin bisa memahami segala rencana Tuhan atas hidup kita. Namun, kita tetap mampu untuk menjalaninya selama Roh Kudus, Roh kebenaran, ada bersama kita. Roh Kudus inilah yang senantiasa menguatkan kita dan yang selalu berdoa bersama kita. Kehadiran Roh Kudus memberikan kita harapan dan terang serta kekuatan baru lagi pada saat arah hidup menjadi kabur. Tujuan tidak jelas, bahkan hati diliputi ketakutan dan kecemasan. Roh kebenaran yang hadir di tengah-tengah kita memberanikan kita untuk berjalan ke arah baru seturut kehendak Tuhan. Marilah kita mohon kepada Roh Kudus agar berkenan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran sejati. Marilah kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami kebenaran sabda Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga kepada teman-teman kalian.